Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak kelas 1 SMA MTS di Pondok Pesantren Al-Furqon, kita kembali lagi di modul yang nomor 1. Ini adalah sesi kedua. Di modul 1 ini kita belajar tentang persamaan linear. Mungkin ada yang belajar di SMP umum sebelumnya, maka ini nggak berbeda jauh dari pelajaran aljabar, cuman pengembangannya dikit. Kemarin kita terakhir bahas di mana ya? Di bagian ini. Selesaikan persamaan X tambah 5 sama dengan 10, yaitu X adalah variabel. Lalu angka yang gak ada hurufnya ini namanya konstanta. Kemudian intinya disuruh cari berapa nilai X agar pernyataannya benar. Berapa ditambah 5 sama dengan 10 gitu. Berapa nilai X agar jika dia ditambah 5 sama dengan 10 gitu ya. Dan caranya lihat aja video yang sebelumnya. Begitu juga nomor 2. 4 dikali berapa yang jika dikurangin 12 nilainya adalah minus 8. 4 dikali berapa yang jika dikurangin 12 hasilnya adalah minus 8 gitu ya. Maka kamu cari berapa nilai benda yang belum diketahui ini, yaitu X. X adanya simbol. Kalau nanti ketemu angkanya hurufnya A, B, C, D, E, ya bisa aja, nggak usah merasa bingung. Kemudian kita beranjak ke halaman 10 dan 11. Kegiatan 2, selesaikan soal di bawah ini dengan tepat dan cermat sesuai dengan konsep persamaan linear satu variabel yang sudah dipelajari. Yang pertama, X kurang 15 sama dengan minus 8. Artinya kita baca berapakah nilai X agar jika dikurangin dengan 15 hasilnya adalah minus 8. Pertama, kita harus mengingat bahwa kita memiliki ruas kiri dan ruas kanan gitu ya, yang dipisahkan oleh tanda bacanya, tanda sama dengan, atau nanti bisa tandanya yang berbeda bukan sama dengan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan nilai X kita mengoperasikannya dengan memindah-mindahkan angka. Memindahkan apa maksudnya? Maksudnya di sini ketika kita ingin mencari X ya, yang ingin diketahui, maka kita harus membentuk kalimat seperti ini. Ini kan X masih ada temannya yang merupakan angka yaitu minus 15. Kita harus bentuk jadi X sama dengan sekian-sekian gitu ya. Jadi di ruas kiri ini hanya ada huruf X sendiri saja. Angkanya harus dihilangkan. Bagaimana cara hilangkannya? Dengan cara dipindah. Nah, kita tulis lagi, soalnya adalah X dikurangin 15 adalah minus 8. Berapa nilai X-nya? Maka karena kita ingin X-nya itu sendiri, maka kita pindahkan angka ini, yaitu minus 15-nya, ke sebelah kanan, ke ruas kanan. Maka kita tulis di sini X, lalu sama dengan minus 15-nya kita pindahin ke ruas kanan. Kalau ada satu angka yang pindah ruas, maka tandanya dia berubah. Tadinya di sini minus 15, sekarang kita ubah menjadi plus 15 gitu ya. Dan kita tulis lagi ke bawahnya nih, minus 8 kita tulis lagi. Plus dari mana? Karena lawan dari negatif gitu ya. Jangan ditulis sama-sama minus 15, nggak boleh. Oke, nah selesai ada penulisan yang baru, minus 8 tambah 15, maka kita proses saja. X sama dengan min 8 tambah 15 adalah positif 7 gitu ya. Maka X-nya adalah nilainya sama dengan plus 7. Maksudnya apa? Jika suatu benda dikurangi 15 nilainya adalah minus 8, berarti bilangan tersebut yang belum diketahui nilainya adalah plus 7, begitu maksudnya. Kemudian kita lihat sekarang yang C.
Yang C adalah 3Y dikurangin 7 sama dengan 25. 3Y kurangin ditambah 7 nilainya sama dengan 25. Cara bacanya adalah berapakah 3 dikali dengan berapa yang kalau ditambah 7 maka hasilnya sama dengan 25. Ingat ya, kita punya dua ruas, di sini ruas kiri dan di satunya lagi tentu ruas kanan ya. Nah, prinsipnya sama, yang ada huruf dan angka, konstanta dan variabel. Variabelnya harus berdiri sendiri ya. Intinya variabel harus berdiri sendiri. Sehingga kita pindahkan angka plus 7 ini ke sebelah kiri. Angka 7 dulu yang dipindahkan. Angka 3 ini belum bisa dipindahkan karena dia terikat dengan huruf Y. Sehingga cara pertama adalah 3Y sama dengan 25. 25 dari sini ya. Lalu yang tadinya positif 7 sekarang jadi minus 7. Ya. Kita prosesin lagi. 3Y sama dengan berapa? 25 kurang 7. 25 kurang 7 adalah 18. Sekarang kita punya 3Y sama dengan 18. Cara selanjutnya, karena ini belum selesai, karena Y-nya masih terikat dengan angka 3. Sekarang kita mau hilangkan angka 3-nya. Caranya bagaimana? Caranya dengan dibagi. Kenapa dibagi? Kenapa dibagi? Karena terus ini ya. Kita punya bilangan 3Y dan kita ingin mengubah dia menjadi Y saja tanpa ada 3. Y ini maksudnya apa? Y itu artinya 1Y gitu ya, 1Y. Y itu adalah 1Y. Karena nilainya 1 kita nggak tulis angka satunya. Nah, yang tadi di sini 3 dan di sini kita punya Y. 3-nya harus diubah jadi 1. Bagaimana cara ngubah 3 menjadi 1? Caranya dengan dibagi 3 ya, gitu ya. Gimana cara mengubah 3 menjadi 1? Yaitu dibagi 3. Oke. Maka kita udah tahu gimana biar 3Y ini menjadi Y saja. Caranya dengan dibagi 3. Maka kita di sini selanjutnya kita bikin dibagi 3. Dibagi 3 semuanya, maksudnya semua ruas kiri dan ruas kanan semuanya. Nggak boleh ruas kirinya aja, harus semuanya ya. Maka kita punya sekarang 3Y sama dengan 18. Nah ini semuanya dibagi 3. Oke. Berapa? Selanjutnya kita isi 3Y dibagi 3. 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 adalah 1 ya, 1Y. Sama dengan berapa 18 bagi 3? 18 bagi 3 adalah 6. Selesai dari sini? Oke, selesai. 1Y kita tulis dengan Y saja. Lalu 6 ya tetap 6. Maka dari sini kita dapatkan bahwa ini udah final, udah hasil akhir. Y adalah 6. Maksudnya apa? Y adalah 6. Maksudnya 3 dikali berapa yang kalau ditambah 7 maka menghasilkan nilai 25 begitu. Maka jawabannya nilai tersebut adalah 6 ya. Nah, ini yang ditargetkan bagi kalian untuk dikuasai, yaitu mengungkap berapakah nilai tersembunyi dari bilangan-bilangan yang belum diberikan ini agar memberikan nilai yang benar ya. Kalau tadi berapa nilai X yang jika dikurangi 15 maka memberikan nilai minus 8. Itu jawabannya tadi plus 7. X-nya harus 7. Kemudian yang C, 3Y ditambah 7 atau berapa 3 dikali berapa? Yang C lihat nih. 3 dikali berapa? Yang kalau ditambah 7 maka nilainya sama dengan 25. Begitu. Maka kita dapat Y-nya harus nilainya 6. Sehingga
Kalau 3 dikali dengan bilangan itu lalu ditambah 7, maka hasilnya sama dengan 25. Dan seterusnya A, B, C, D, E. Silakan dikerjakan yang D dan E. Mudah-mudahan kalian lebih paham dan lebih menguasai karena sudah melakukannya secara sendiri tanpa sekedar melihat video. Kemudian kita juga bertemu dengan soal cerita. Nomor 2, jika keliling persegi adalah 64 cm dengan panjang sisinya. Nah, panjang sisinya nggak dikasih angka yang jelas. Masih dibuat dengan dalam tanda petik kalimat terbuka, istilah ya, untuk bilangan yang belum diketahui pasti angkanya. Panjang sisinya adalah 6x tambah 4. Masih ada variabel x-nya. Tentukan nilai x. Karena kita dikasih tahu sama soal bahwa kelilingnya adalah 64. Maka kita juga tahu bahwa yang dibahas di sini adalah persegi. Oke, kita coba lihat sini, kita punya persegi. Tentu kalian harus sudah cari tahu bagaimana mengetahui keliling dari persegi, karena kita yang dikasih tahu oleh soal adalah bentuknya persegi dan kelilingnya adalah 64. Kelilingnya adalah 64 cm. Kemudian sebagaimana persegi, panjang sisinya semuanya sama. Sisinya tuh yang ini semuanya panjangnya sama ya, nggak ada yang beda. Kalau ini 1 cm berarti semuanya 1 cm. Dan seterusnya. Tapi di sini panjang sisinya belum dikasih angka yang pasti, masih di bentuknya teka-teki. 6x tambah 4. Jadi kita tulis di sini panjangnya adalah 6x tambah 4 gitu ya. Nah, berarti sini juga 6x tambah 4 juga dan seterusnya. Nah, dari sini kelilingnya adalah 64 cm. Pertama, kita gimana cara ngerjainnya? Tentu yang ditanya adalah x-nya dong, ya kan? Yang tanya x-nya. Yang ditanya x-nya. Berapa nilai x-nya? Sehingga kalau dia terbentuk sisi tertentu, lalu nanti kelilingnya adalah 64. Rumus keliling apa? Rumusnya keliling adalah rumusnya 4 kali S, ya, 4 kali S. S itu panjang sisi. Oke. Baik, paham. S itu panjang sisi. Sisi itu apa? Sisi itu yang ini. Ini sisi ya. Yang bentuknya masih kalimat terbuka 6x tambah 4. Nah, kelilingnya adalah berapa? Kelilingnya 64. Nah, kita tulis keliling adalah 64. Dari mana taunya? Udah dikasih tahu di soal. Maka kita ganti sekarang 64. 64 itu didapatkan dari 4 dikalikan dengan S. Oke, sekarang pertanyaannya lagi, berapakah nilai S? Ya, kita lihat. Terus lagi ya, 64 adalah 4 dikali S. S-nya adalah panjang sisi. Panjang sisinya berapa? Panjang sisinya adalah ya ini, kita tulis 6x tambah 4. 6x tambah 4 karena belum dikasih angka yang jelas. Kita tulis aja dalam kurung 6x tambah 4 gitu. Sehingga ya proses kamu harus udah bisa tambah kurang kali bagi yang bentuk-bentuk begini. Kalau belum, silakan kembali ke pelajaran sebelumnya di SMP, kamu cari di bukunya dan kamu pelajari atau tanya kepada saya di sekolah insyaallah taala. Caranya gimana nih? Oke, berarti 64 sama dengan 4. Nah, ini adalah perkalian. 4 dikali dengan, tapi perkalian bilangan yang masih banyak, ada huruf dan ada angkanya. Kalau 4 dikali 4 langsung kan enak, gampang ya, langsung. Tapi ini ada hurufnya, gimana caranya? Berarti caranya dikalikan satu persatu, karena ini penjumlahan. Maka pertama 4 dikali 6 X berapa nilainya, kemudian
4 diapain ya? 4 juga dikali dengan 4 nih. 4 dikali dengan 4. Jadi 4 dikali 6x juga 4 dikali plus 4. Berapakah hasil 4 dikali 6x? Huruf dikali huruf, angka dikali angka. 4 adalah angkanya, 6 adalah angkanya. Dapat 4 kali 6 adalah 24. X-nya mana ya? X-nya tulis lagi. X-nya tulis lagi. Ditambah berapa 4 kali 4? 16. Sehingga kita sekarang punya susunan 64 adalah 24x tambah 16. Kita lanjutin di sini ya. Oke. 64 adalah 24x tambah 16. Konsep yang dijelasin dari kertas sebelumnya yang ini, yaitu kamu harus membuat huruf berdiri atau ada sendiri di ruasnya. Jadi kalau dia ada di ruas kiri dan dia tadi bersama dengan angka, maka angkanya harus dipindah biar hurufnya sendiri. Begitu juga dengan ini. Huruf harus sendiri sehingga angka 7 ini dipindah dulu ke sini, ke kanan. Lalu di sini masih ada 3y. Gimana biar y sendiri dibagi 3 agar nanti jadi sendiri. Begitu juga dengan soal yang berikut ini. 64 tambah 24x tambah 64 sama dengan 24x tambah 16. Maka x-nya harus dibuat sendiri. Berarti apa yang harus dipindah? Yang dipindah 16-nya. Ini harus dipindah. Ya, ini dipindah nanti. 16 positif apa negatif? Positif ya. Ingat kalau dia pindah ruas dari ruas kanan ke ruas kiri atau sebaliknya, kalau pindah ruas maka tanda yang menyertai variabel atau konstanta ini akan berubah. Kalau tadinya positif di ruas kanan, berarti nanti di ruas kiri dia menjadi negatif. Sehingga sekarang bentuknya adalah 64 sama seperti ini. Lalu sekarang 16 sudah pindah ke sebelah ruas kiri, sehingga sekarang dia punya angka yang baru, yaitu ada 16, lalu tandanya adalah negatif ya. Kenapa negatif? Karena tadinya dia positif. Ketika pindah ruas ke kiri, maka tandanya menjadi berubah jadi negatif. Nah, sama dengan adalah berapa? 24x ya. 24x. Udah begini diapain? Diproses aja. Ditambah atau kurang. 64 kurang 16 adalah 48. 48 adalah nilai dari 24 dikalikan dengan x. Oke, x-nya gimana nih biar dia sendiri? Caranya dengan dibagi 24 ya. Dibagi 24. Kenapa dibagi 24? Agar ini 24 menjadi 1. Ya, agar 24 menjadi 1. Gimana cara membuat 24 menjadi 1? Dibagi dengan 24. Namun ingat, kalau yang sebelah kanan dibagi 24, maka yang sebelah kiri juga dibagi 24. Maka kita kasih kurung dibagi dengan 24. Berapakah 48 bagi 24? 2. Sama dengan berapakah 24x dibagi 24 adalah berapa? 1x ya. 24 bagi 24 kan 1. Angka dibagi angka, 24 bagi 24 1. X nggak bisa dibagi, ini udah ikut aja dengan koefisiennya ya. Ini istilah koefisien. Nah, 1x sama aja kita tulis dengan x ya. 1x nilainya adalah ya kita tulis saja x. Dan di sini angkanya juga 2. Sehingga dari sini ketahuan hasilnya adalah x adalah 2. Maksudnya apa? Tentukan nilai x. Nah, panjang sisinya adalah 64 tambah x 6x tambah 4. Yang jika diketahui berapa x-nya, sehingga kelilingnya adalah 64. Ternyata agar keliling persegi ini nilainya adalah 24, maka nilai x yang ada di sini
harus bernilai 2. Begitu. Dari mana 2? Dari ini 2 nih. Ya. Ya, demikianlah kegiatan kedua yang ada di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di video selanjutnya. Tolong kamu kerjakan sendiri untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Nomor 3. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.